Halo, selamat datang di Atazia Channel. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya untuk bisa terus mendukung channel ini dan juga untuk bisa menyebarluaskan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori atom, ya, dari teori atom sebelum Masehi, Dalton, Thomson, dan Rutherford. Di bagian pertama ini saya akan menjelaskan sampai teori atom Rutherford. Oke, pada abad sebelum Masehi, ya, yaitu 400 tahun sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Demokritus mencetuskan sebuah teori bahwa jika sebatang kapur dipotong terus-menerus sampai menjadi suatu bagian yang terkecil dan tidak bisa dibagi-bagi lagi, itulah penyusun materi si kapur tersebut. Dan dia menamai bagian terkecil tersebut atomos atau atom, yang artinya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Akan tetapi teori ini tidak bisa disebut teori karena memang hanya lahir dari sebuah pemikiran Demokritus tanpa adanya percobaan yang mendukung teori tersebut. Dan juga teori ini kalah populer oleh teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, ya, seorang filsuf Yunani di abad yang sama, ya, 400 sebelum Masehi, bahwa menurut Aristoteles bahwa materi terdiri dari 4 unsur dasar seperti di film Avatar, yaitu api, air, tanah, dan angin. Nah, berikut contoh bagan dari teori Aristoteles ini, di mana sebagai contoh awan itu adalah air yang terpanaskan oleh api dan tertiup oleh angin. Nah, teori ini lebih praktis dan lebih bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam yang ada pada saat itu dibandingkan dengan teorinya Demokritus yang hanya menjelaskan tentang bagaimana materi itu tersusun atas bagian-bagian kecil yang terdiri dari atom, tapi tidak bisa menjelaskan fenomena alam yang terjadi saat itu. Beberapa ratus tahun kemudian, Dalton mengemukakan teori yang sebetulnya hampir sama dengan Demokritus, ya, bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, tetapi perbedaannya adalah bahwa Dalton menggunakan hasil percobaan dari Lavoisier, ya, Antoine Laurent Lavoisier, dan juga Joseph Proust. Dua orang ini melakukan percobaan mengenai perbandingan suatu unsur atom ketika bereaksi. Mereka hanya mengubah komposisi dari si atom tersebut tanpa mengubah jadi pada saat reaksi hanya susunan atom yang berubah, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini akhirnya Dalton mengumpulkan beberapa postulat atau teorinya. Pertama tadi, atom bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian yang kedua, atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom-atom unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Lalu, nah ini, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Jadi atom A bisa bereaksi dengan atom B menjadi AB, seperti itulah. Kemudian
Atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat yang sederhana. Ya, misalkan hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan air dengan formula H2O. Nah, model atom dari Dalton sendiri adalah berupa bola pejal sederhana yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan ini. Ya, akan tetapi atom memiliki ukuran yang berbeda. Setiap atom di unsur yang berbeda memiliki ukuran yang berbeda, tetapi atom dari unsur yang sama akan memiliki ukuran yang sama dengan sifat yang sama pula. Nah, teori ini memiliki kelemahan. Ketika ditemukannya partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan elektron yang ditemukan kemudian, yang bagian ini akan menggugurkan bahwa atom tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sedangkan atom masih ada partikel subatomik, 3 partikel subatomik. Kemudian untuk yang kedua, Dalton menyatakan bahwa atom yang sejenis memiliki sifat yang sama. Nah, ternyata ada penemuan isotop. Isotopnya adalah, nanti kita belajar lebih lanjut, tapi di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya adalah isotop karbon. Isotop karbon. Isotop karbon itu ada yang beratnya 12, ada yang 13, ada yang 14. Di sini dinyatakan bahwa sifatnya sama, akan tetapi dapat dibuktikan bahwa 3 isotop ini memiliki sifat yang berbeda, yaitu masanya, ya, physical properties atau sifat fisiknya yang berbeda, yaitu masanya. Yang satu bermassa 12, yang satu 13, yang satu 14. Sedangkan mereka merupakan atom dari elemen yang sama, yaitu karbon. Sekian ratus tahun kemudian, Sir Joseph Thomson melakukan sebuah percobaan, yaitu membuat sebuah tabung vakum yang dilengkapi dengan plat yang diberi potensial listrik. Ya, seperti kita lihat dalam gambar, di sini ada plat listrik, di sini ada plat listrik seperti ini. Ya, diagramnya saya gambar seperti ini ya. Kemudian si plat listrik ini diberi beda potensial. Di dalam tabung ini dibuat hampir vakum, ya. Kemudian diberi beda potensial yang tinggi. Kemudian seberkas sinar muncul dari plat yang bermuatan negatif. Jadi ini tegangan listriknya, ini bermuatan negatif, ternyata muncul sinar ya, seperti ini ke arah plat bermuatan positif. Nah, karena munculnya dari plat negatif, karena plat negatif kita sebut sebagai katoda dan plat positif kita sebut sebagai anoda, maka disebut sinar yang keluar disebut sebagai sinar katoda. Nah, untuk melihat properties atau sifat dari sinar ini, maka Thomson meletakkan plat lain yang bermuatan positif dan negatif di antara sinar ini. Ternyata sinar yang keluar berbelok ke arah positif. Maka dia menyimpulkan bahwa sinar katoda ini bermuatan negatif karena dia tertarik ke kutub positif. Oke, ya, Thomson menyimpulkan bahwa berkas tersebut bermuatan negatif. Nah, kemudian berkas tersebut dinamakan elektron. Dan selanjutnya beberapa saintis, ya, khususnya Millikan, kemudian dari percobaan tersebut dapat diketahui besar muatan dan massa dari si elektron tersebut. Nah, lalu Thomson membuat model atomnya sendiri yang mengubah
memodifikasi model atom Dalton, di mana atom sendiri itu tetap dianggap sebagai bola pejal seperti ini, akan tetapi muatan positif terkonsentrasi di dalam bola pejal itu tersendiri, lalu muatan negatifnya sebagai berada di dalam dan di seluruh volume bola tersebut tersebar sebagai muatan negatif atau elektron. Model ini disebut blueberry muffin model. Kalau di Indonesia terjemahannya itu sebagai model roti kismis. Dan kemudian muatan positif ini ditemukan oleh Goldstein dan dinamai proton. Oke. Murid dari Thomson, yaitu Rutherford, ingin membuktikan kebenaran teori dari gurunya tersebut. Maka dia melakukan sebuah percobaan yang dinamai Gold-Foil experiment. Ya, beginilah setupnya, bahwa dia memiliki sumber radiasi alfa, ini dari zat radioaktif. Alfa itu adalah partikel seperti helium dengan berat 4 dan punya nomor proton 2, tapi tidak punya elektron. Artinya partikel alfa ini bermuatan positif. Nah, kemudian si radiasi alfa ini ditembakkan ke selembar tipis lempeng emas seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian di sekelilingnya dipasang detektor, sebenarnya berupa kaca film, ya, kaca film, sehingga ketika ada pantulan dari radiasi alfa tersebut akan membuat si kaca film itu terdeteksi di kaca film tersebut, sehingga kita bisa tahu bahwa di area mana sinar tersebut dipantulkan. Nah, kemudian dia memiliki prediksi jika kalau kita ingat bahwa model atom Thomson itu roti kismis, ya, bahwa seluruh atom bermuatan positif dan muatan negatif tersebar di dalam bola tersebut. Maka yang diharapkan ketika dia menembakkan partikel yang bermuatan positif ke atom tersebut, maka sebagian besar sinar alfa akan dipantulkan karena sama-sama bermuatan positif, ya. Kemudian ada sebagian kecil yang dibelokkan ketika dia mendekati proton atau bagian positif dari atom tersebut, dan hanya sebagian kecil yang akan diserap karena interaksi positif negatif dari proton dan elektron. Ternyata hasil eksperimen yang dia lakukan itu jauh dari perkiraan yang dia lakukan. Ternyata sebagian besar sinar alfa itu diteruskan, ya, perbandingannya 10.000 banding 1, ya, itu diteruskan, ya. Kemudian sebagian kecil dibelokkan, ya, dengan sudut yang kecil, ya. Nih, yang kedua, sebagian besar ini diteruskan, kemudian ada sebagian kecil yang dibelokkan dengan sudut kecil, dan ada sebagian kecil lagi, paling kecil, dalam porsi kecil, sinar itu dipantulkan dengan sudut yang besar, seperti ini. Nah, apa kesimpulan yang bisa dia dapat dari percobaan ini? Teman-teman bisa pause dulu, ya. Di slide berikutnya saya akan bahas. Oke. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah
karena sebagian besar sinar alfa diteruskan, maka dia berkesimpulan bahwa atom itu sebagian besar adalah ruang kosong. Kemudian, sebagian sinar kecil yang dibelokkan itu karena mendekati muatan yang sama, yang ukurannya kecil. Ya, mendekati muatan yang sama artinya dia mendekati, karena sinar alfa positif, artinya dia mendekati muatan positif juga, yang nantinya kita simpulkan bahwa itu adalah proton. Sedangkan sinar alfa yang porsi kecil, dalam porsi paling kecil dipantulkan, yaitu ketika tepat mengenai proton. Jadi kesimpulannya adalah bahwa massa atom terpusat di dalam inti atom atau nukleus dengan elektron yang mengelilinginya. Lalu ukuran inti atom jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran atomnya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah inti atom, ini adalah ukuran atomnya, dan ini elektron. Maka ketika sinar ditembakkan, sebagian besar diteruskan karena merupakan ruang kosong. Sebagian sinar akan dibelokkan ketika mendekati proton, dan beberapa sinar dipantulkan karena tepat mengenai proton. Kira-kira seperti itu. Lalu dia menyusun teorinya bahwa sebagian besar atom adalah ruang kosong, kemudian terdapat inti atom atau nukleus yang berisi muatan positif atom tersebut, ya proton, berupa proton, yang merupakan pusat massa dari atom tersebut. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan yang mirip dengan lintasan planet di tata surya. Ya, ini contohnya gambar ini ya, bahwa ada inti atom, kemudian terdiri dari proton, dan nantinya akan ditemukan suatu partikel lain berupa neutron yang dia tidak bermuatan tapi memiliki massa seperti proton. Dan elektron itu berada di lintasan atau orbit seperti planet yang mengelilingi si nukleus tersebut. Ya, tapi tidak dijelaskan bagaimana mereka mengelilingi, bagaimana lintasannya. Yang jelas mereka mengelilingi melalui sebuah lintasan. Lalu ukuran inti atom dengan ukuran atom itu sangat jauh. Ya, kalau kita melakukan perbandingan kasar, ya, jika inti atom itu sebesar kelereng, maka ukuran atom itu sebesar lapangan sepak bola. Ya, betapa jauh perbandingan antara ukuran nukleus dengan ukuran atom itu sendiri. Nah, lalu terdapat sebuah kelemahan dalam beberapa kelemahan dalam teori atom Rutherford ini. Pertama, bahwa setiap partikel bermuatan yang bergerak sirkular akan mengalami percepatan. Nah, selama itu partikel tersebut akan memancarkan radiasi. Karena interaksi dari nukleus dan elektron itu adalah interaksi positif dan negatif, mereka saling tarik-menarik, maka akan ada gaya sentripetal di antara mereka. Sehingga saat elektron berputar mengelilingi nukleus, lama-kelamaan akan tertarik ke dalam inti atom. Kemudian lintasannya akan berbentuk spiral seperti ini, dan lama-kelamaan akan kehilangan energi, lintasannya mengecil, dan lama-kelamaan akan jatuh ke inti atom, menjadikan atom itu tidak stabil. Sedangkan pada kenyataannya, atom itu stabil. Dan Rutherford, teori dan modelnya tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Yang nantinya teori ini akan disempurnakan oleh teori atom Bohr di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Silahkan subscribe, comment, and share. Sampai jumpa di video Atazia Channel selanjutnya.